Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke admin. Bisa nggak sih orang ini satu hari aja nggak bikin sesuatu hal yang konyol. Kemarin disuruh sambutan tapi memilih untuk bermain kendang. Sekarang menunjukkan skillnya untuk berpidato tapi bawaannya ngantuk, seolah-olah 7 hari 7 malam tidak pernah tidur. Aduh ya Allah. Nah, hal ini tentu menjadi sorotan para netizen, dan bahkan netizen membandingkan antara Gibran sebagai wakil presiden dan juga Farel Bramasta sebagai anggota DPR. Nah, netizen menilai bahwa lebih layak Farel untuk dijadikan sebagai wakil presiden dibanding Gibran Raka Buming Raka. Aduh, parah nih para netizen. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak videonya seperti apa, dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Solo itu Lanjutan minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID. Ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini butuh kerja keras kita semua. Terima kasih Bu Wafa, terima kasih Mulyono. Belum buka, coba ya. Terima kasih Pak Jokowi. Belum buka ya? Ya nggak tahu kotanya saya. Belum buka ya? Solusinya ini bos, ya. Asli buka nih bos. Nah, kebuka bos ya. Percuma kita muja-muja kalau kita harus bayar. Percuma. Setolol-tololnya saya sebagai anak abah, kalau sekali ditipu pastinya bakalan kapok. Tapi ini mah ada, sudah 10 tahun ditipu malah minta tambah lagi. Nah, kira-kira yang tolol itu siapa? Ya Allah. Mayoritas masih low quality. Kalau kita lihat data, mayoritas itu kemarin 58% kan. Itu bukan masalah. Itu adalah aset yang harus dipertahankan. Jangan salah loh, SDM rendah ini juga banyak prestasinya. Bisa kok jadi wakil presiden, bisa juga mungkin jadi presiden besok. Kalau semua orang ini jadi pinter, nanti repot pas pemilu. Bansos nggak laku lagi, kampanye joget-joget nggak laku lagi. Dinasti politik, anak-anaknya bapak besok atau anak-anak pejabat yang lain itu nggak bakal maju lagi. Ditambah buzzer banyak yang nganggur besok, opini mereka nggak kemakan lagi. TikTok jadi sepi kan, nggak enak TikTok sepi kan. Kasih aja mereka makan, bansos, subsidi, gitu-gitu aja. Nggak usah mikir Indonesia maju apa itu. Nggak penting Negara tuh. butuhnya cuma suara pas pemilu. Jadi ini bukan masalah, ini aset, harus dipertahankan, harus dikembangbiakkan. Dari sini kita tahu bedanya antara Sumpah Pemuda dan seorang pemuda yang disumpah-sumpahin, yang kemudian jadi wakil presiden itu. Rasa cemas hidup berat, dunia gelap, pemakzulan aja. Tentang pemakzulan wakil presiden. Gibran itu bisa dimasukkan karena 3 hal, dan itu pasal konstitusi semua. Cek pasal 7, 7A, 7B. Melakukan pelanggaran hukum berat, misalnya pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. Satu, kluster. Kluster kedua adalah melakukan perbuatan tercela. Tercela itu dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu antara lain, bukan satu
satu-satunya judi, mabuk, zina. Nah yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat. Kita pakai tidak lagi memenuhi syarat. Dalam undang-undang kan ada syarat ijazah, sekurang-kurangnya ijazah SMA. Ini yang fufu bendera ini ijazah SMA-nya. Sama kayak bapaknya yang nggak jelas juga kan ijazahnya. Kita nggak bilang kita benci, diklarifikasi apakah dia ada ijazah SMA atau enggak. Satu. Kedua adalah mampu secara jasmani dan rohani. Saya menyitir Dr. Tifa, ahli ya, neuroscientist, mengatakan Gibran bermasalah. Bahkan dia menyebut 4 terminologi: psikopat, kompulsif, disorder, kemudian addictive-nya itu sama konten-konten itu kan. Kemudian yang keempat lupa saya. Kalau dia memang ada yang begitu, itu kan kemampuan secara rohani. Nah bisa dinilai, bisa di-inquiry, dicari nanti apakah memang benar atau enggak. Itu dua. Yang ketiga, nah ini yang lebih cepat welo-welo kata orang Jawa, dia melakukan perbuatan tercela dengan akun fufu-fafanya. Itu kan sudah 10 tahun yang lalu, 5-10 tahun yang lalu. Itu iya benar, tapi bukan berarti bisa dimaafkan begitu saja. Satu. Yang kedua, perbuatannya itu dia lakukan hari ini. Apa hari ini? Satu, Gibran jadi selamat. Yang kedua, 2100 konten fufu-fafa dihapus. Ada upaya untuk menghilangkan jejak. Yang ketiga, dia tidak mengaku fufu-fafa adalah saya. Padahal adiknya, menurut bocor halus Tempo, bilang sudah itu punya Gibran. PSSN juga sudah mengkonfirmasi menurut bocor halus itu bahwa itu memang punya dia. Saya mengatakan dia sudah melakukan kebohongan publik, sudah melakukan penghilangan jejak. Itu perbuatan tercela sehingga dia memenuhi kualifikasi untuk dimasukkan. Ini subject to impeachment atau impeachable, bahwa dia pantas di-impeach. Salam logika. Jujur, gua sempat underestimate ketika melihat Farel Bramasta yang artis itu terpilih menjadi anggota DPR RI. Gua sempat bilang, ini mah gara-gara dia banyak followernya dan karena dia terkenal saja. Tetapi ketika melihat bagaimana Farel Bramasta berbicara di depan anggota DPR RI begitu lugas, santai, tersusun, rapi, bahasa Inggrisnya bagus, public speakingnya bagus, body language-nya bagus juga. Gua bener-bener kaget, bahkan sempat bilang ini yang harusnya menjadi wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Iya dong, mau nggak mau gue bandingin Farel sama Gibran. Bedanya jauh banget. Beberapa kali melihat Gibran di wawancara wartawan, semua hasilnya tidak terlalu bagus. Bahkan terakhir ketika Gibran diwawancara, malah dia menyerahkan untuk Wamen menjawab. Mungkin itu sebabnya ya Gibran tidak memberikan sambutan ketika membuka MTQ di Palangkaraya. Hanya karena seorang Gibran kok panik? No, bukan karena seorang Gibrannya. No, Gibran itu juga hanya pion gitu ya. Paniknya itu lebih kepada kenapa sekarang kok kita kehilangan moral? Kenapa kok kita sekarang kehilangan nilai-nilai kepantasan gitu. Dan yang melakukan itu adalah institusi tertinggi keadilan di negeri ini. Yang melakukan kecurangan itu adalah orang-orang yang paling kita pandang sebagai orang yang paling bermoral, paling mengerti hukum, paling mempunyai keadilan, yang memiliki keadilan, memiliki kekuasaan di negeri ini. Kok bisa mereka melakukan seperti itu? Jadi paniknya itu lebih kepada kemana lagi kita mau mencari role model, kemana lagi kita mau cari orang-orang yang benar gitu. Sedangkan waktu kita kecil aja, waktu SD kita nyontek, terus kita ketahuan teman kita, malu setengah mati ya kan, terus kita dapat nilai tinggi, tapi karena orang tahu bahwa kita nyontek, bukan hasil kita sendiri, ya udah malu pasti. Nah, ini yang melakukan institusi tertinggi, orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang penting, orang-orang yang memiliki moral tertinggi, kemanusiaan tertinggi gitu, di seperti ini. Bahkan dari enforcement sama pendukung-pendukungnya bahwa ini tuh udah biasa, nanti yang milikan rakyat, kenapa harus bingung gitu. Mau minta bantuan ke dunia internasional sama aja mereka lebih lagi, mereka udah kehilangan moral, kehilangan kemanusiaan. Lihat aja yang terjadi di Palestina, di kota Gaza, ada anak bayi, ibu hamil, orang sakit, lansia gitu masih bisa dibom, dan dunia cuma diam aja. Itu lebih lagi kehilangan banget udah kemanusiaan, kehilangan banget moral. Bahkan orang-orang yang sudah terzalimi seperti itu masih dinyinyir lagi dengan sebagian oknum yang ada di Indonesia yang mengaku Ustadz Buya, Habib atau smart people. Mereka nyinyir, memutar balik fakta, berpihak yang samar-samar, berpihak netral seolah netral, padahal sebenarnya ingin menggiring opini bahwa ngapain bantu gitu, ngapain bantu. Itulah kenapa mungkin orang-orang Muslim yang tahu agama tapi ternyata dia tidak berpihak kepada saudaranya sendiri yang sedang dizolimi, itu disebut orang munafik, adanya di kerak neraka karena mereka itu dosanya gede banget, memutar balik fakta, membuat orang yang tadinya mau membantu menjadi mengurangkan niatnya, jadi berprasangka buruk. Dan mungkin wajar gitu, dunia ini mau direstart karena sekarang orang-orangnya udah tidak peduli satu sama lain, moral sudah dipinggirkan, orang udah nggak peduli lagi, yang penting mereka bisa mencapai itu. Jadi paniknya itu lebih ke sekarang ini kita menghadapi orang-orang yang kehilangan moral, kehilangan kemanusiaan, kehilangan jati diri, ke minim ilmu, tapi mempengaruhi orang lain dan banyak orang yang mengikutinya. Itu aja sih yang bikin panik dan sedih. Yap, itulah berbagai sindiran-sindiran lucu netizen maupun komentar-komentar cerdasnya. Saya kira lagi dan lagi Fufu Fafa dirujak habis-habisan, dijadikan bahan eledekan, menunjukkan bahwa
tidak ada harga diri sebagai wakil presiden. Aduh, ya Allah, sampai kapan negeri ini seperti ini? Cocok disematkan sebagai negeri dagelan. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama, dan semoga apa yang saya up hari ini bisa bermanfaat dan juga menghibur sahabat-sahabat mengenai apa yang ada di video awal tadi dan juga sindiran-sindiran para netizen. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.